Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herin dan saya ingin menerangkan atau bahas mengenai ada orang yang mengatakan bahwa sulap itu adalah bagian dari sihir, ya kan? Nah, sulap itu merupakan bagian dari sihir dan lalu menuduh bahwa Marcel dan Ustaz Faizal tuh bersatu motifnya apa gitu kan. Nah, nggak cocok lah gitu. Katanya kan Marcel ini kan adalah pesulap, ya. Jadi katanya karena pesulap itulah merupakan bagian dari sihir, berarti nggak boleh gitu kan. Padahal dia melakukan praktik sihir, kata dia. Jadi ini akan saya terangkan ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang memakai sihir sebenarnya, ya kan? Apakah dia, saya nggak perlu sebut namanya, apakah Marcel gitu kan? Nah, karena dia menuduh bahwa sulap bagian dari sihir. Jadi dia pengen mengatakan bahwa Marcel itu sebenarnya bagian dari dia juga gitu. Jadi nggak cocok gitu kan. Jadi seharusnya Marcel itu seharusnya sama dia, sama-sama sihir. Cuman kalau Marcel disebutnya sihirnya sulap gitu guys. Nah, jadi ini adalah statement orang yang nggak ngerti apa itu sihir, apa itu sulap. Nah, lalu kata dia Ustadz Faizal ini kan dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia gitu kan. Jadi dari Muhammadiyah kalau salah ya. Jadi nggak cocok sama Marcel itu. Jadi sulap sama Ustadz Ruqyah nggak cocok gitu kan. Nah, padahal pesulap itu cocoknya dengan pesulap dengan apa cocok guys, dengan Ustadz Ruqyah cocok. Karena pesulap ini tidak menggunakan sihir sama sekali ya. Jadi saya terangkan dulu sulap ya. Sulap itu adalah permainan trik. Itu butuh latihan, butuh alat, butuh latihan. Jadi dua ya, untuk bisa menguasai sulap itu perlu belajar dua hal. Itu belajar yaitu latihan terus menerus dan juga pengetahuan tentang alat dan juga punya alat yang dibutuhkan gitu. Karena silat itu merupakan kreativitas. Jadi sulap itu selalu diperbarui. Ya, trik-trik sulap itu selalu diperbarui. Jadi karena apa? Karena ada juga guys. Jadi bukan hanya praktek pendukunan dibongkar, juga praktek sulap. Cuma bedanya kalau membongkar praktek sulap itu adalah untuk hiburan semata. Misal contoh, Anda tahu nggak yang black magician. Jadi ada magician dari luar itu yang membongkar trik-trik sulap kayak David Copperfield dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi ada tahu itu. Jadi judulnya itu adalah magic trick at finally reveal. Nah gitu. Jadi trik sulap akhirnya dibongkar. Nah, jadi ada tuh pesulap dari luar negeri, dia nggak salah itu tadi black magician, black mask lah gitu kan. Saya lupa namanya. Dia bisa membongkar trik menghilangkan gajah gitu kan, yang besar di hadapan kita, lalu bisa terbang gitu kan, lalu trik macam-macam. Jadi itu di situ dibongkar dia kalau itu semuanya menggunakan alat ya dan latihan. Juga ada orang lain di belakang dia, operatornya gitu, yang mengendalikan alat itu, gitu kan. Dia butuh berapa staff gitu kan, untuk membantu dia, untuk mengelabui penonton gitu kan, sehingga penonton ini terdistrak atau teralihkan perhatiannya. Jadi kalau Anda mau tahu apa itu sulap, Anda tonton video-video begitu guys, yang orang-orang yang membongkar trik sulap. Tapi mereka melakukan itu hanya semata untuk hiburan. Jadi di situ pengakuannya ya, kenapa saya kata pesulap yang membongkar trik-trik magic ini ya, sulap ini adalah dia katakan saya ingin pesulap ini terus kreatif sehingga mereka akan membuat trik baru gitu. Makanya dibongkar trik lama biar mereka tuh nggak itu aja triknya. Karena itu juga guys, kalau pesulap ini tidak kreatif, orang bosen kan itu triknya kan. Jadi ketika dia buat trik itu, besok itu lagi, dia pesulap itu akan malas menciptakan trik-trik baru, menciptakan alat baru, akan malas pesulap. Jadi kalau dia tampil itu aja kan. Nah kita kan untuk sulap ini kan bayar gitu, atau minimal ketika tampil di TV mereka kan dibayar gitu. Jadi kalau mereka tidak kreatif, mereka malas-malasan menciptakan trik baru gitu kan, sehingga yang kita pun akan bosan nontonnya gitu kan. Jadi sulap ini nanti lama-lama nggak menarik lagi. Makanya dibongkar lah oleh pesulap ini ya. Tujuan itulah adalah untuk agar pesulap ini agar menciptakan trik baru dan lebih kreatif guys. Karena sulap itu membutuhkan kreativitas, membutuhkan imajinasi, kreativitas gitu kan, untuk menciptakan trik baru beserta alat-alatnya dan juga dilatihan untuk agar menguasai teknik itu gitu, trik itu gitu kan. Nah itu sulap. Gitu kan. Nah, beda dengan sihir gitu kan. Jadi makanya sulap itu tidak melakukan hal jarang, nggak ada guys, karena memang betul-betul untuk hiburan, bukan penipuan.
Jadi bukan mengatasnamakan, apalagi mengatasnamakan agama, enggak. Pusat tuh enggak ada mengatasnamakan agama mereka itu kan. Mereka murni trik hiburan untuk menghibur orang. Ya, orang-orang pun tahu itu trik gitu. Ya itu pasti ada sesuatu itu, ada caranya gitu. Orang itu guys udah cerdas guys. Jadi mereka nonton sulap tuh mereka udah tahu ini ada triknya nih. Cuma kita belum tahu triknya. Tinggal nunggu nanti siapa yang bongkar gitu kan. Nah, jadi nggak ada masalah sama yang bermain sulap atau yang membongkar trik sulap, nggak ada masalah gitu. Mereka sama-sama melakukan demi hiburan. Tapi kalau yang namanya dukun ya, kayak mereka mengaku punya ilmu sihir, ilmu kebal ya, ketahuilah guys ya, ilmu sihir itu memang benar ada. Tapi ya ilmu sihir ini apa ya? Memang benar ada, tapi haram guys. Jadi gini ceritanya, ilmu sihir itu adalah ilmu-ilmu yang jahat ya, ilmu sihir ini nggak baik. Jadi dulu tuh ada di zaman Nabi Sulaiman tuh ya, ada Harut dan Marut, dua malaikat tuh Allah utus ke bumi untuk menguji manusia dengan ilmu sihir. Jadi mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, tapi mereka terangkan di awal, kalau kami ini adalah ujian untuk kalian. Ilmu ini adalah ujian untuk kalian. Jadikan manusia. Nah, lalu itu setan mengambil itu guys. Setan ini kan dari manusia dan jin. Jadi manusia dan jin ya yang setan ini kan adalah manusia dan jin yang kelakuannya seperti itu kan. Nah itu mempelajari sihir tersebut yang diajarkan oleh mereka ini, dan mereka mengajarkan ini ke manusia guys. Ada guys dulu zamannya Nabi Sulaiman ada. Nah itu haram, jadi memang dilarang itu malaikat tuh. Jadi ilmu sihirnya adalah ujian. Jadi kita tuh nggak boleh menyentuhnya gitu. Sama kayak misalnya kayak babi kan Allah ciptakan itu untuk ujian ya. Jadi sihir babi ya, apalagi yang minuman keras ya, bahan-bahan pembuat minuman keras, kayak juga kalau sebagian yang meyakini bahwa rokok itu haram, jadi bahan pembuatnya kayak tembakau itu ya, itu adalah ujian bagi Allah gitu, ujian dari Allah gitu untuk manusia. Sihir apalagi yang ujian tuh babi yang diharamkan itu guys juga. Nah jadi itulah yang diajarkan oleh setan-setan dari bangsa jin manusia, mengajarkan itu sihir ini gitu kan. Jadi waktu itu termasuk sihir yang waktu itu di awal tuh diajarkan adalah bagaimana memisahkan antara suami dan istri. Nah kan itu kan kerja setan itu. Setan itu kalau dia berhasil memisahkan antara suami dan istri, itu akan dapatkan mahkota guys. Itu adalah prestasi tertinggi bagi para setan ya. Ya, prestasi tinggi adalah bisa memisahkan antara suami dan istri. Makanya hati-hati. Jadi jangan mau kita dipecah belah agar kita pisah dengan istri kita. Gitu kan? Jangan mau, ya kan? Karena ini adalah prestasi bagi setan. Berarti mereka berhasil dalam mengerjai kita gitu. Nah, jadi sihir ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan, ya. Allah ciptakan ilmu itu diajarkan melalui dua malaikat itu sebagai ujian. Jadi sama kayak Allah menciptakan babi, itu ujian. Jangan sentuh, jangan dipelajari gitu. Nah, dan cuma kita nggak tahu siapa-siapa yang masih punya ilmu sihir itu, yang telah mempelajari, kita nggak tahu sekarang ini gitu kan. Memang ada guys. Cuman kita harus teliti gitu. Karena ini haram, kita nggak boleh mendekatinya sama sekali, nggak boleh mendekati sihir itu, nggak boleh ya. Karena itu haram, apalagi dukun yang mengaku memakai sihir, yang memakai ilmu gaib. Ingat ya. Ilmu gaib itu adalah hanya Allah yang tahu ya, tidak ada yang tahu yang kecuali Allah, dan Allah memberikan sedikit ilmu itu kepada manusia melalui malaikat tadi. Dan itu pun hanya tentang ilmu sihirnya saja gitu guys, ya kan? Atas izin Allah. Jadi dan orang yang terkena sihir pun ya itu hanya akan terkena atas izin Allah. Kalau Allah yang izinkan nggak bisa guys gitu. Jadi ilmu sihir itu hanya bekerja atas izin Allah. Jadi ilmu sihir itu hanya bekerja atas izin Allah. Kalau Allah yang izinkan nggak bisa guys. Makanya kita untuk melawan sihir kita perlu membentengi diri kita dengan ketaatan kepada Allah gitu kan. Ya semacam pagar lah agar malaikat melindungi kita. Karena sihir itu lawannya adalah dengan kita dijaga oleh malaikat yang akan Allah turunkan untuk jaga kita kalau kita itu percaya kepadanya dan kita tuh selalu beramal soleh kepadanya guys. Sehingga Allah akan memberikan kita penjagaan berupa malaikat-malaikatnya gitu kan. Nah, jadi itulah sihir guys. Nah, tapi sihir itu beda sama sulap. Jadi kayak ilmu kebal bacok ya, ilmu apa gitu ya. Itu karena sihir ini sangat langka ya. Ingat sihir ini karena gini guys ya. Coba bayangkan ya. Sihir itu adalah sesuatu yang terlarang, ya kan? Jadi nggak logikanya adalah nggak semua orang mau belajar sihir. Hanya sedikit orang guys. Hanya orang-orang yang tiba-tiba loh, dia tahu resikonya. Mereka dikasih tahu, ini saya adalah ujian.
hanya segelintir orang yang mempelajarinya, gitu kan? Karena di dunia ini isinya nggak semuanya orang jahat, banyak orang baiknya. Sehingga dan karena itu terlarang ya, sama kayak makan babi, gitu kan, terlarang. Jadi orang akan sembunyi-sembunyi melakukan sihir gitu, karena mereka paham ini terlarang gitu guys. Orang wah kalau sekarang orang mungkin banyak nggak tahu, dulu orang tahu, zaman Sulaiman orang tahu, sehingga mereka tentu mempelajari sembunyi-sembunyi gitu guys, ya kan? Sihir ini mereka belajar sembunyi-sembunyi, karena itu memang terlarang gitu kan. Jadi nggak banyak orang yang belajar ilmu sihir ini gitu, dan sering berjalan waktu tutup bersih gitu kan. Nah, dan ingat ilmu ini kan atas izin Allah baru bisa dijalankan. Ya, jadi kemungkinan orang untuk punya ilmu sihir itu sedikit sekali gitu. Dan mereka tidak akan terang-terangan, gitu kan? Terang-terangan punya ilmu kebal segala macam, enggak guys. Karena sihir itu ya rata-rata adalah contoh kayak ilmu bagaimana memisahkan ilmu sihir itu memisahkan suami dan istri. Jadi ilmu sihir itu memang diajarkan untuk merusak guys. Nah, jadi makanya kita yakini kayak ilmu bacok itu termasuk ilmu sihir. Kenapa? Karena nggak merusak. Jadi ilmu sihir itu adalah yang merusak. Kayak contoh sihirnya siapa? Sihirnya tahu sihirnya. Jadi yang termasuk belajar ilmu sihir itu adalah para penyihir Firaun. Anda tahu kisah para penyihir Firaun yang mereka tuh disuruh Firaun untuk menantang Musa. Musa ditantang, kalau memang benar Allah adalah Tuhanmu, lawan penyihir-penyihir saya, kata Musa ini kan. Disuruhnya lah penyihirnya untuk menghadapi Musa. Nah itu mereka memang penyihir, mereka belajar ilmu sihir gitu kan. Nah mereka bisa mengubah tali-tali menjadi ular ya atas izin Allah. Nah Nabi Musa juga Nabi Musa itu ini bukan sihir guys, Nabi Musa itu mukjizat. Jadi Nabi Musa itu nggak belajar. Kalau para tukang sihir Firaun ini ya untuk mengubah tali jadi ular itu mereka belajar. Nabi Musa tidak, makanya namanya mukjizat. Allah berikan kemampuan Nabi Musa untuk dapat mengubah tongkatnya menjadi ular, gitu kan? Jadi itu sesuatu yang tidak pernah Nabi Musa pelajari, hanya atas izin dan atas firman dari Allah, pemerintah dari Allah, ya. Pukulkan tongkatmu dan tongkatmu yang jadi ular, gitu. Nah, Musa memukulkan tongkatnya dengan jadi ular, dan ular itu menjadi ular besar sekali dan memakan semua ular-ular milik para penyihir. Nah, jadi beda ya. Nabi itu yang mereka miliki tidak sihir, tapi mukjizat yang tidak mereka pelajari tapi langsung dari Allah saat itu juga gitu. Itu mukjizat. Nah, jadi itu sihir guys. Jadi sihir itu merusak. Jadi bagaimana para penyihir Firaun ini menggunakan sihirnya untuk merusak, dalam hal ini adalah menakut-nakuti atau melawan nabinya Allah, salah satu nabi Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Gitu kan? Nah, itu sihir itu merusak guys. Nah, kalau kebal bacok itu nggak merusak. Malah bagus kan? Malah bagus. Kenapa? Bisa untuk menjadi kayak saya bikin guyonan kan jadi superhero. Kenapa Anda kalau punya ilmu kebal Anda tidak menjadi superhero? Kebal peluru, kebal bacok gitu kan. Nah, jadi kita nggak perlu lagi polisi, nggak perlu lagi tentara, tinggal Anda maju sendiri seperti kayak di film-film superhero. Nah, itu mereka Superman itu kebal peluru, ya kan? Kebal bacok. Nah, Anda bisa meniru itu. Kan keren tuh. Kenapa Anda tidak memanfaatkan ini untuk bantu orang banyak? Menjadi superhero Indonesia. Jadi orang-orang akan kagum, oh, ternyata superhero itu bukan cuma film. Kalau cuma yang lain itu kan mereka bangga nih superhero Amerika, dari Marvel, ada Superman, Batman segala macam. Kita punya superhero yang real malah di dunia nyata gitu kan. Nah, tapi kenapa tidak lakukan gitu kan? Nah, jadi itu ilmu bacok itu bukan termasuk bagian sihir. Jadi sihir itu adalah merusak guys, kayak merusak hubungan suami istri, menakut-nakuti orang gitu kan. Itu sihir. Nah, jadi sihir itu adalah ada memang, tapi di zaman sekarang ini ya, kalau kita klik gini guys, untuk mengetahui sihir itu ada kita tinggal baca berita. Dan sepanjang pengetahuan saya, baca artikel segala macam, ya tidak ada arah ke arah situ. Minimal ketika perang lah, Kenapa kalau memang sihir itu bagian dari ilmu kebal itu bagian dari sihir? Kenapa mereka tidak muncul ketika perang coba? Ya kan? Masa sih dukun-dukun ini yang aku punya ilmu sihir tuh nggak punya giroh untuk melawan penjajah gitu kan? Kan saatnya mereka tampil tuh guys. Kapan lagi mereka tampil coba? Saya kalau punya ilmu kebal guys, saya akan tampil. Ini kesempatan saya. Ilmu saya ini akan berguna gitu kan? Coba deh. Saya punya ilmu sihir kebal misalnya. Kalau memang itu sihir kebal ada ya, tapi menurut saya tidak ada. Karena sihir itu adalah yang sifatnya merusak. Tapi kalau ilmu kebal itu kan bisa digunakan untuk kebaikan gitu kan? Jadi Anda gunakan untuk merampok, lalu Anda untuk biar bisa melawan Anda pakai ilmu kebal itu baru. Tapi kan ini bisa digunakan untuk kebaikan gitu. Ya, saya akan menjadi superhero guys. Kapan lagi saatnya coba? Ketika perang itulah minimal. Tapi kenapa kita masih dijajah sama penjajah 3,5 abad?
kemana para dukun yang punya ngaku-ngaku punya ilmu sihir ilmu gaib ini? Nggak ada kan? Nah, situ kita kalau pakai logika kita katakan bahwa nggak ada satupun yang di Indonesia ya pada waktu itu ya, dan di dunia malah ya tidak ada satupun yang punya ilmu sihir, ya kan? Minimal yang mau menunjukkannya, yang mau memakainya gitu, ya kan? Jadi buat dugaan memang ilmu sihir itu udah nggak ada lagi gitu kan? Atau mungkin kalau ada pun hanya sedikit orang yang pakai, dan mereka tuh memang langka guys, memang mereka tuh nggak tunjukkan, karena gini, kalau mereka tunjukkan diri ya tentu akan terekspos oleh media, akan terekspos oleh ini, karena ada misalnya ada kejadian aneh gitu gitu kan. Nah, tapi ini tidak ada guys, memang semua itu betul-betul hanya trik ya. Jadi kayak ilmu kebal itu ya, itu bagian dari trik, latihan dari bagian dari trik teknik. Jadi ada latihannya, ada alatnya, ada teorinya, ada semuanya, ada teori, alat, teknik, latihan dan segala macamnya bisa dijelaskan dengan logika, dengan alat, dan juga bisa dipraktekkan dan bisa dan bisa dipelajari gitu guys. Ya, jadi ya bukan sama sekali itu tidak berhubungan dengan ilmu hal-hal goib gitu. Lalu permainannya adalah kayak sugesti, apalagi ya hipnotis dan segala macamnya. Permainan pikiran itu ya guys ya. Jadi permainan fisik dan pikiran. Jadi yang pikiran, kreativitas ya, apalagi ya pikiran, kreativitas, fisik dan segala macamnya, bukan ilmu goib sama sekali. Oke, jadi itu aja penjelasan kita mengenai bahwa sihir pesulap bukan bagian dari sihir, dan pesulap itu harusnya memang gabungan, bukan harusnya ya, bisa gabung dengan ustadz, bisa, pesulap bisa, nggak ada masalah. Pesulap itu gabung dengan ustadz, apalagi untuk membongkar praktek halu, praktek penipuan para dukun, yang mereka ini memang berusaha untuk mengeruk uang kita, mencari uang dengan cara yang haram, dengan penipuan itu kan, berkedok dukun gitu. Jadi mereka cocok sekali pesulap dengan ustadz, karena ustadznya juga butuh pesulap. Kenapa? Untuk meyakinkan kalau ini memang ini bukan goib loh, ini memang trik sulap gitu kan, pesulap ahlinya tuh, ya kan? Nah, kalau ustadz kan susah nih, dia nggak bisa sulap ustadz nih kan, gimana dia menjelaskan? Makanya kemarin itu cocok ustadz Haizar ya, itu bersama Marcel itu cocok. Jadi Marcel bisa menjelaskan trik-trik yang, jadi kalau tadi ngomong ini trik, Marcel jelaskan itu cocok sekali guys, itu kan, untuk dalam hal berkolaborasi untuk membongkar trik-trik kedukunan gitu kan. Tapi kalau pesulap sama dukun nggak cocok, karena pesulap itu trik, dukun juga trik sebenarnya, tapi masalahnya mereka mengaku itu hal goib gitu. Jadi kalau pesulap itu melakukannya demi memang semata-mata menghibur, tapi kalau dukun ini kan melakukan penipuan, pura-pura sakti, lalu mengobati pasiennya, lalu minta uang, bahkan ada yang melakukan pencabulan, misalnya ya. Jadi memang ini berbahaya. Memang kita nggak boleh percaya kepada dukun, haram. Percaya kepada dukun nggak boleh, tapi kita harus percaya sihir. Percaya sihir ada, kita wajib percaya. Tapi kita nggak boleh belajar sihir, karena sihir itu adalah ujian. Jadi kayak babi itu, sihir itu ujian gitu guys. Nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita pelajari, ya kan? Apalagi percaya kepada dukun, ya kan? Karena dukun itu ngaku-ngaku punya ilmu goib, ya, ilmu sihir, padahal tidaklah begitu. Karena kalau jadi itu trik-triknya dibongkar gitu kan. Trik-triknya dibongkar oleh Pesulap Merah ya, Marcel dan Ustadz Haizar berkolaborasi untuk bongkar semua. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.